benar atau tidak. Jadi digunakan untuk memperbaiki. Jadi kalau mungkin kalau peserta didik saya yang dapat 100 cuma satu, lainnya 20, berarti saya harus mengganti teknik nih, metode saya harus ganti. Kalau misalnya awalnya menerangkan pecahannya pakai gambar, tapi peserta didik tetap nggak bisa, akhirnya Bapak Ibu pakai media yang lebih konkret. Nah, yang seperti kita contohkan tadi kemarin, tahu itu Bapak Ibu, pakai tahu, dipotong ini setengah bagian, dan ini setengah bagian, dipotong lagi ini seperempat bagian, seperempat bagian, seperempat bagian, dan seperempat bagian. Jadi seperti itu. Jadi penilaian yang digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, sementara yang terakhir itu adalah penilaian yang digunakan untuk mengetahui hasil akhirnya. Besar Bapak Ibu, untuk mengetahui hasil akhirnya. Jadi setelah dilakukan beberapa kali kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu melakukan sebuah penilaian untuk mengetahui hasil akhirnya. Jadi selama proses pembelajaran beberapa hari ini, anak didik kita itu ada di posisi mana? Ada posisi sudah tuntas atau di posisi belum tuntas. Nah, penilaian untuk itu namanya adalah assessment of learning. Ya, jadi Bapak Ibu jenis assessment dilihat dari kegunaannya itu ada 3. Jadi assessment as learning, assessment for learning, sama assessment of learning. Penilaian sebagai untuk pembelajaran, assessment untuk pembelajaran, dan penilaian untuk terhadap pembelajaran. Jadi ada itu Bapak Ibu. Nah, assessment as sama for itu dalam konsep penilaian, dalam konsep assessment itu disebut sebagai assessment formatif atau penilaian formatif. Nah, sedangkan penilaian assessment of learning itu dalam konsep assessment disebut sebagai penilaian sumatif atau assessment sumatif. Ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, konsep formatif sumatifnya. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau assessment formatif atau penilaian formatif itu dilaksanakan ketika proses pembelajaran, Bapak Ibu ya. Dilaksanakan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Jadi misalnya Pak Marlan mau menjelaskan tentang pecahan. Pertama-tama Pak Marlan menjelaskan konsep pecahan. Setelah memberikan konsep pecahan, minta peserta didik mengerjakan tugas. Nah, setelah dikerjakan tugas, dikoreksi, ternyata muridnya banyak yang salah. Berarti Pak Marlan cari itu cara lain. Berarti itu yang disebut dengan assessment formatif atau penilaian formatif. Jadi penilaian yang dilaksanakan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, jadi selama proses pembelajaran berlangsung itu namanya assessment formatif. Bapak Ibu. Sedangkan assessment sumatif itu dilakukan di akhir sesi, bukan di akhir sesi, di akhir KD, di akhir tema, di akhir bab, di akhir modul, dan di akhir-akhir itu, Bapak Ibu. Itu namanya assessment sumatif, penilaian sumatif. Nah, ini yang sering kesalahan Bapak Ibu, kesalahan persepsi. Banyak Bapak Ibu yang menuliskan penilaian untuk formatif ini dimasukkan ke daftar nilai, kemudian dilaporkan dalam penilaian hasil belajar, dimasukkan di dalam rapot. Nah, jadi peruntukannya bukan itu Bapak Ibu. Kalau assessment formatif itu digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, benar-benar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Pembelajaran saya kurang tepat, saya harus melakukan perubahan. Ternyata saya ajar dengan ini, ternyata belum bisa, saya ganti. Itu kalau assessment formatif. Jadi penilaian yang setiap hari Bapak Ibu lakukan di kelas itu bukan untuk digunakan diolah menjadi rapot, tidak, tapi benar-benar Bapak Ibu gunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, sekaligus digunakan untuk siswa merefleksi dirinya sendiri. Tapi kalau assessment sumatif Bapak Ibu, itu yang digunakan dalam pengolahan rapot. Bapak Ibu ya, assessment sumatif itu yang digunakan dalam pengolahan rapot. Jadi penilaian di akhir bab, penilaian di akhir tema, penilaian di akhir KD, penilaian di akhir modul, itu namanya penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif itu kita mengenal yang namanya PH dalam kurikulum 13, penilaian harian, PTS, penilaian tengah semester, PAS, penilaian akhir semester, atau PAT, penilaian akhir tahunan. Ya, dalam kurikulum 2013 kita mengenalnya itu.
Itu. Nah, itu nanti yang akan dibawa untuk diolah menjadi rapot Bapak Ibu. Ya, jadi selama itu masih banyak misalnya kan pakai proyek, portofolio, praktek, itu kan juga biasanya dalam satu tema itu hanya ada satu atau dua saja dalam sebuah tema. Keterampilan. Tapi proses untuk sampai ke sana itu tidak perlu Bapak Ibu nilai. Maksudnya tidak perlu Bapak Ibu olah dalam rapor. Seperti itu. Oke, itu penggunaan asesmen sumatifnya. Nah, Bapak Ibu, yang terjadi saat ini kita terlalu terfokus pada assessment of learning. Jadi terlalu terpaku pada penilaian sumatifnya. Sehingga kita sering memberi drill materi, drill apa segala macam itu kita berikan ke peserta didik. Drill materi itu semuanya diberikan ke peserta didik. Tanpa prosesnya tidak kita perhatikan. Gitu. Maka yang terjadi apa? Bisa jadi anak mendapatkan nilai yang bagus, tapi dia tidak mungkin bertahan lama. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu hasil akhir itu didapat dari mana. Mungkin bisa mencontek temannya, mungkin mencontek dari buku atau segala macamnya, kan kita tidak tahu. Tapi kalau prosesnya itu benar-benar kita tangani dengan baik, dengan serius, setiap hari kita bagus sekali memberikan asesmen formatifnya, maka akan sangat mungkin assessment of learning-nya itu juga akan meningkat. Ya Bapak Ibu ya. Nah, selama itu kita posisinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang paling banyak porsinya itu assessment of learning yang paling berat. Jadi pokoknya yang dibutuhkan itu hasil akhirnya. Prosesnya tidak diperhatikan. Ya, yang terjadi adalah anak betul nilainya tinggi tapi dia tidak mendapatkan